Hai Tokonot, selamat datang di Sinyal Ngebras edisi 23 sampai 29 September 2024. Ya, seperti biasa kita akan membahas terkait dengan kondisi market ya selama seminggu ke depan, bagaimana potensinya, sekaligus kita akan review di minggu kemarin kira-kira ada apa aja nih, gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja kita membahas untuk minggu ini. So far di minggu ini itu market dalam keadaan yang sangat-sangat bullish ya, bisa dikatakan bahwa altcoin itu memimpin pasar selama seminggu terakhir ya, di mana kenaikannya tuh luar biasa gila dibanding dengan Bitcoin. Tentu ya kalau kita comparing dengan altcoin sebelumnya, ya memang altcoin selama 3 bulan terakhir itu turun parah sih memang, dan ya mungkin ini bisa menjadi momentum untuk adanya inverse ya, atau pembalikan arah yang awalnya bearish untuk altcoin mungkin ya berpotensi untuk bullish di altcoin, karena aku lihat juga Bitcoin selama 2 hari terakhir ya itu dalam kondisi sideways, berbeda dengan di tanggal 18 sampai 19. Kita tahu di tanggal 18 September, di hari Rabu kemarin, di mana US ya, Amerika Serikat mengetok palu bahwa mereka memotong suku bunga 50 BPS, basis point, atau setara 0,5%. Jadi impact-nya kemana, Mas? Gitu. Kalau ada pemotongan suku bunga, ya sesimpel yang awalnya orang itu tertarik untuk deposito, ya deposito di bank atau mungkin membeli obligasi ya, lebih utamanya ke deposito bank sih. Jadi ke deposito bank, kemudian dengan bunga lebih dari 5% per tahun, tentu ya siapa yang tidak berminat gitu, apalagi megangnya adalah US dollar. Dan kita tahu bahwa mata uang US dollar ini adalah mata uang yang sampai sekarang ya itu yang paling kuat gitu. Kita nggak bicara di masa depan, tapi sampai sekarang memang US dollar mata uang yang paling kuat selama beberapa dekade terakhir. Nah, karena ada pemotongan suku bunga ini, orang-orang yang terbiasa untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito atau cash di bank atau anything lah ya, utilitas yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, mereka menarik uang mereka, kemudian mereka alirkan ke dana yang lebih investasi yang lebih menguntungkan. Ada banyak sebenarnya, mungkin ke saham. Saham bisa saham perbankan mungkin ya, karena tentu bunga yang jauh lebih kecil ya, suku bunga acuan lebih kecil, itu akan membuat margin atau keuntungan dari perbankan itu akan lebih tinggi lagi, sehingga ya saham perbankan mungkin ke depannya akan mengalami bullish. Atau juga bisa di kripto, karena kita tahu kripto itu mirroring dari perbankan, terutama di DeFi-nya ya. Dan ya Bitcoin menjadi salah satu aset yang dikategorikan sebagai komoditas, dan ya uang beredar di pasar makin banyak sih nextnya ini. Jadi ya kita akan kebanjiran likuiditas dan market kemungkinan akan bullish. Ditandai dengan minggu ini Bitcoin sudah mencapai 63.000 US dollar, masih stay di situ aja, dan paling ya kalau aku prediksi mungkin di next stopnya di 67 mungkin ya, 67.000 US dollar untuk Bitcoin. Untuk altcoinnya ya kita akan lihat secara weekly di Sinyal Ngobras gitu. Nah, paling kita langsung aja nih ya ke topik utamanya gitu kan. Wait. Nah, based on crypto bubbles ya, di mana crypto bubbles ini menjadi salah satu tempat untuk screening sebenarnya. Ya, market secara weekly mengalami hijau ya, dengan rata-rata kenaikan lebih dari 20%. Oke, ya kita lihat di sini ada beberapa yang mengalami penurunan yang cukup dalam seperti DOX, BNX, kemudian ada TWT ya, ada STPT, kemudian ada lagi Banana, True, dan lainnya. Jadi so far masih dalam kondisi yang bearish, sekaligus disusul dengan ya sisanya yang stagnan itu di
stablecoin ya gitu. Dan so far ya rata-rata memang kenaikannya itu cukup signifikan, di mana secara weekly itu dipimpin oleh Neiro. Ya kita tahu Neiro itu koin yang baru listing di Tokyo juga ada. Kemudian ada lagi Bitensor, ada lagi Outlier, ada Saga, IMX dan sebagainya macam gitu. Dia so far naiknya lumayan banget ya, 20%-an lebih secara rata-rata. Dan ya kalau kemarin Sapcipcup mungkin ya udah cuan sih. Kalau belinya kemarin, minggu kemarin. Kalau belinya 3 bulan lalu masih nyangkut ya. Oke, itu aja. Tokonuts boleh buka di news.tokcrypto.com, di mana di sini ada artikel ya dari hotelier. Ya kita tahu beliau adalah orang yang cukup kritis untuk di dunia financial market, bukan hanya di kripto. Aku rasa ya mereka bukan mereka ya, beliau si hotelier ini orang yang bergerak based on data, ya benar-benar by data gitu. Ya mungkin sedikit sedikit perlu belajar lagi ya gitu di sini. Seperti ada JLTS, kemudian ada UXY, itu pengaruhnya apa, NFP dan sebagainya macam. Ya, mungkin Tokonuts boleh lihat di toko news. Kalaupun nanti jika masih kebingungan, boleh aja masuk ke grup Telegramnya Toko Crypto ya. Kemudian tanya-tanya di situ mengenai Mas NFT itu apa, DXY itu apa. Boleh aja nanti saya bantu gitu ya untuk memperjelas apa itu yang dimaksud gitu. Langsung aja dibuka karena memang sangat-sangat bisa dikatakan teliti ya dalam mengolah data gitu. Kemudian ada beberapa lainnya seperti sinyal market harian, kemudian ada lagi juga altcoin yang sedang naik gila-gilaan tuh apa aja. Terus juga ada Donald Trump yang beli kripto gitu ya, beli burger pakai kripto gitu. Itu aja paling. Kita langsung aja ke minggu kemarin, bagaimana nih performanya. Oke. Jadi di tanggal 17 sampai 22 September 2024 ada ICP, SUI, BNB, TIA, dan TON. Actual profitnya ya paling tinggi ada di SUI sih, 51%. Kemudian disusul TIA 16,9%, kemudian ada lagi BNB ya, dan ICP, kemudian TON. Gitu. Untuk actual profitnya, memang ya Sapcipcup udah cuan sih. Gitu. Kemudian ada lagi untuk last bet big watchlist-nya minggu lalu, yaitu ada CKB, ada Super, Liquidity, kemudian ada lagi Pendle, STPT juga ya. Dimana ya Liquidity sama Pendle itu naiknya lumayan nih sih, 29 sampai 23%. Ini jujur gede banget ya. Nah, sekarang kita ke top BQ watchlist ya minggu ini 23 sampai 29 September, yaitu ada AMP, CLV, Vida, KDA, dan Portal, di mana potensial profitnya itu 8 sampai 12% ya. Kalau prediksiku pribadi sih Portal mungkin sekarang ini cukup oke lah ya untuk mulai dipantau gitu. Tapi ya kita bakal lihat secara teknikalnya habis ini. Tonton terus sampai akhir. Nah, untuk bet weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada BSW, GFT, Uni, RAI, dan SKB ya. Di mana ya potensial penurunannya lumayan lah di sini lah ya, 5 sampai 8% gitu. Oke, langsung aja kita ke technical. 5 koin berpotensi bullish minggu ini ya. Yang pertama ada AMP. Cuma AMP ini kita entry-nya itu agak nanti ya, karena kita melihat momen apakah ada kasus sell on news setelah suku bunga ini ya diturunkan gitu loh. Jadi mungkin akan ada sedikit koreksi untuk AMP dan beberapa altcoin lainnya. Jadi boleh pasang limit order lah gitu. Ini untuk analisaku dengan target kenaikan di 004.389 dengan potensial
profit tadi udah sempat disinggung sekitar 10%-an. Ya, dengan potensial stop loss 1/3 ya. 1/3 dengan stop loss di 3%-an gitu. Kemudian ada lagi CLV. Nah, CLV ini mungkin akan ada sedikit correction ya. Ya walaupun memang sekarang ini bergerak sudah di bawah titik entry sih. Gitu. Ya, kita akan lihat apakah si CLV ini sanggup naik lagi ya. Karena di sini ada area resistennya. Jadi aku harap paling ya CLV akan sedikit sideways di 0,433 sampai 0,4876. Jadi ini area yang cukup oke untuk melakukan pembelian sih sebenarnya ya. Cuma CLV ini sometimes ya dia penurunan dan kenaikannya tuh agak lumayan susah ditebak ya. Contoh dia turun terus, naik terus gitu ya. Jadi diharapkan untuk berhati-hati gitu. Kemudian ada lagi VIDA. Nah, VIDA ini juga sama. VIDA itu nunggu sampai dia tuh breakout sebenarnya. Di sini itu ada bullish sign untuk candlestick-nya. Cuma kita lihat momentumnya. Apakah si VIDA ini mampu bergerak di atas 0,29 dolar gitu loh di area ini. Kalau iya, mungkin targetnya di 0,3242 gitu. Ya mungkin karena efek minggu kemarin bullish ya. Jadi market berpotensi untuk sedikit correction. Kemudian ada lagi KDA. KDA juga sama. KDA mungkin kita entry by breakout untuk KDA. Karena ya secara pattern sih ini sebenarnya 50-50 ya. 50-50 maksudnya apa? Ya ini symmetrical triangle. Jadi symmetrical triangle ini kita masih wait and see di mana dia breakout-nya, apakah breakout resisten atau breakout support. Kalau breakout resisten di sini berpotensi untuk lanjut naik. Kalau breakout di support sini ya tahu sendiri ya turun gitu. Jadi untuk KDA berpotensi untuk naik apabila dia di atas 0,642. Kemudian ada lagi portal. Portal ini juga sama ya, entry by breakout. Portal ini berpotensi untuk membentuk bullish flag sih sebenarnya loh ya. Karena di sini ada indikasi bullish candlestick ya, kita masih wait and see apakah dia sanggup bertahan di atas harga 0,3 dolar atau enggak gitu. Itulah 5 koin berpotensi bullish. Intinya di minggu ini kita sedikit wait and see ya, sedikit memantau. Ini udah confirm bahwa market berpotensi untuk reversal atau pembalikan arah ke bullish selagi tidak ada sentimen buruk loh ya. Selagi cuma sentimennya adalah datar aja seperti ini, itu berpotensi untuk bullish. Jadi sekarang waktunya untuk mencari area support yang tepat untuk kita mulai masuk sebenarnya gitu. Kita sebagai retail trader ya. Gitu. Itulah 5 koin berpotensi bullish. Kita langsung ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Jadi sebenarnya nggak bearish banget sih sebenarnya si minggu ini itu kebanyakan altcoin. Ya mereka lebih cenderung untuk sideways dan ya sideways aja gitu. Contoh kayak BSW, ini ada area resisten kuat di 0,733 di mana di sini sudah beberapa kali coba untuk dijebol tapi gagal terus. Kemudian dia breakdown, dia naik lagi, turun dan ya ini dicoba lagi namun belum berhasil. Jadi tak rasa 0,733 adalah area resisten yang kuat gitu ya. Artinya banyak orang nunggu jualan di sana dan ya paling targetnya penurunan di 0,0683 di sini. Dengan 6,7% potensi penurunan. Kemudian ada lagi Gifto, ya Gifto ini juga sama. Sebenarnya Gifto ini cenderung sideways. Belum ada ciri-ciri dia bakalan turun parah kayak bulan lalu, enggak. Lebih ke sideways karena memang market sekarang itu kondisinya bullish sih. Dan jika ada koin yang dalam kondisi sideways, berarti
ada something nih, mungkin investor atau tradernya lagi nggak suka dengan koin tersebut ya, atau memang mungkin sedang dalam tahap akumulasi. Kemudian ada lagi Uni. Nah, Uni ini sebenarnya tadi siang itu diharapkan dia break up sih, breaking up ya, breaking resistennya. Cuma ternyata tren berkata tidak ya. Jadi aku rasa Uni ini berpotensi turun ke $6,26 dengan potensial minus sekitar 7%-an. Nggak dalam-dalam sih sebenarnya sih untuk penurunannya, masih normal banget. Yang aku bilang bahwa market sekarang itu sebenarnya secara sentimen bullish banget, secara sentimen. Kemudian ada lagi Raydium juga sama, mungkin turunnya ke 1,428 dengan potensial penurunan sekitar 7,62%. Ya, ini harusnya di 1,546 ini tuh support sih, dan dia lanjut bullish. Ternyata gagal. Kemudian ada lagi CKB ini dia sideways, cuma bisa aja dia bullish sih. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya, di area 0,014796 di sini itu adalah area sideways-nya atau area likuiditasnya. Jadi mungkin CKB akan turun ke sini walaupun secara tren CKB ini bullish ya, bullish banget sih. Cuma ya kita lihat dulu CKB ini bakalan bagaimana pergerakan di sekarang ini. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Ya, aku harap Tokonot selalu gunakan dana dingin ya, jangan jangan gunakan dana panas, karena memang market bisa aja berbalik tren yang awalnya bullish jadi bearish lagi, itu bisa banget, dan ada sentimen buruk itu pasti bisa banget terjadi lah gitu. Mungkin itu aja dari aku untuk sinyal ngobras kali ini. Jangan lupa nonton sinyal ngobras edisi selanjutnya, dan disclaimer ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual gitu ya. See you guys.